Ketika uang bukan lagi jaminan dalam berburuan gelar, Mikel Arteta berpacu dengan waktu dan ekspektasi. Di saat klub-klub besar Eropa mulai sibuk memperkenalkan rekrutan baru, Arsenal justru masih belum meresmikan satupun pemain. Namun jangan salah, itu bukan berarti The Gunners pasif. Di balik layar, Mikel Arteta tengah berjibaku memutar otak. Pelatih asal Spanyol ini sedang berupaya meracik strategi transfer paling realistis di tengah kondisi pasar yang penuh inflasi harga dan persaingan sengit. Musim panas ini, Arsenal diberi anggaran belanja hingga 300 juta euro, salah satu dana terbesar sepanjang sejarah klub. Dana tersebut menjadi ganjaran atas performa finansial klub yang luar biasa musim lalu, termasuk dari hak siar, sponsor, dan prestasi runner-up Premier League. Namun, uang besar rupanya tak semudah itu diubah menjadi rekrutan yang berkualitas. Gagal datangkan Benjamin Sesko. Target utama Arsenal di posisi striker adalah Benjamin Sesko, penyerang muda berbakat asal Slovenia yang musim lalu tampil impresif bersama RB Leipzig. Sayangnya, meski Arsenal bersedia menebus klausul rilis senilai 70 juta euro, kesepakatan urung tercapai karena tuntutan gaji yang terlalu tinggi dari pihak sang pemain. Agen Sesko dilaporkan meminta upah melebihi struktur gaji Arsenal, yang membuat Arteta harus mundur perlahan. Arsenal tak ingin menciptakan ketimpangan dalam ruang ganti. Kini peluang Sesko lebih dekat ke Chelsea atau Bayern Munchen. Alternatif Bilal Elkhounous. Dengan mundurnya Arsenal dari perburuan Sesko, fokus kini mengarah pada gelandang muda berbakat milik geng, Bilal Elkhounous. Pemain berusia 20 tahun itu sudah menyepakati syarat personal dengan Arsenal, seperti dikonfirmasi oleh agennya Karima Ben Aissa. Elkhounous dikenal sebagai gelandang kreatif dengan rasio dribble sukses 58,2% dan rata-rata 7 umpan panjang akurat per laga. Pemain berdarah Maroko ini dinilai cocok sebagai suksesor jangka panjang untuk Martin Odegaard atau alternatif dari Kai Havertz. Rodrigo Goes, harga mahal, gaji fantastis. Di lini depan, Arsenal juga mengincar Rodrigo Goes dari Real Madrid. Pemain asal Brasil itu diproyeksikan sebagai pengganti Gabriel Martinelli yang sedang diminati Bayern Munchen. Namun transfer Rodrigo bukan perkara mudah. Los Blancos hanya bersedia melepasnya jika ada tawaran minimal 70 juta euro. Sementara Rodrigo menuntut gaji tahunan mencapai 10,6 juta euro. Meski Direktur Olahraga Edu Gaspar dan timnya masih mencoba merayu Real Madrid, negosiasi tampaknya masih jauh dari kata final. Solusi lini tengah, Martin Zubimendi. Masalah lain adalah di lini tengah. Arsenal membutuhkan mengganti Thomas Partey yang kabarnya tak akan memperpanjang kontraknya. Nama yang muncul adalah Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Zubimendi merupakan tipe gelandang bertahan modern, kuat dalam intercept dan distribusi bola. Ia sukses mencatat 44 tackle bersih musim lalu, dibandingkan Partey yang hanya mencatat 35. Meski secara pribadi sudah setuju gabung ke Arsenal sejak Mei, Sociedad meminta transfer ditunda hingga Juli agar tidak mempengaruhi laporan keuangan mereka. Saingan David Raya, Kepa Arrizabalaga. Di bawah Mister Arteta mencari pesaing untuk David Raya,
Nama Kepa Arrizabalaga yang musim lalu tampil impresif saat dipinjamkan dari Chelsea ke Bournemouth menjadi target yang 71,3 rasio penyelamatan dan harga hanya 5 juta euro. Kiper Spanyol ini dianggap sebagai opsi ekonomis dan berpengalaman. Namun, rencana ini mendapat tantangan dari legenda Chelsea, Pat Nevin, yang menyatakan bahwa Kepa masih layak jadi starter di Stamford Bridge. Anthony Gordon dan masalah harga. Di sektor sayap, Arsenal sempat mengincar Nico Williams, namun kini beralih ke Anthony Gordon, milik Newcastle United. Gordon mencatat 809 umpan musim lalu, jauh di atas Martinelli 590, serta fleksibel bermain di berbagai posisi. Sayangnya, Newcastle membandrol pemain timnas Inggris itu di harga 100 juta euro. Arsenal tak hanya menghadapi kendala harga, tetapi juga persaingan dari Liverpool yang siap membayar penuh demi sang winger. Aymeric Laporte, pengalaman di jantung pertahanan. Nama Aymeric Laporte muncul sebagai opsi baru di belakang. Veteran ini dikabarkan tak nyaman di Al Nassr karena fasilitas yang kurang memadai. Meski menerima gaji besar, Arsenal melihat celah, namun Al Nassr meminta mahar hingga 25 juta euro dan ingin pengganti sebelum melepas Laporte. Tak hanya itu, Aston Villa juga masuk dalam persaingan dengan tawaran peran sebagai starter reguler, sesuatu yang tak bisa dijamin Arsenal karena sudah memiliki Gabriel Magalhaes dan William Saliba. Akankah Arsenal menang dalam bisu? Meski punya uang berlimpah, Arsenal dihadapkan pada realitas. Uang saja tak cukup. Mereka harus menavigasi pasar dengan cerdas, menjaga harmoni ruang ganti, dan tetap kompetitif menghadapi klub-klub yang lebih longgar dalam kebijakan gaji. Musim lalu, Arsenal hanya berjarak satu langkah dari gelar juara. Kini tekanan lebih besar ada di pundak Arteta. Apakah strategi diam-diam ini akan meledak manis atau justru jadi bumerang? Fans hanya bisa berharap. Ketika tirai bursa transfer ditutup, The Gunners tampil dengan amunisi memadai untuk perang besar musim depan.